pendidikan adalah kunci dari suatu kebangkitan bangsa. Hanya melalui pendidikan kita bisa jadi negara yang berhasil. Tidak semua anak Indonesia punya kesempatan yang sama mengenyam pendidikan, meski hak itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat 4,1 juta anak berusia sekolah justru belum menikmati pendidikan. Banyak faktor pemicunya, mulai dari alasan ekonomi hingga kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah. Ini jadi tantangan besar buat pemerintah memastikan kualitas pendidikan merata untuk semua. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperbaiki kualitas pendidikan tanah air. Salah satu caranya dengan memperbaiki seluruh sekolah. Sungai Peda di Desa Bobo, Pulau Obi, Halmahera Selatan menjadi saksi perjuangan siswa SD Negeri 240 untuk bersekolah. Tak ada jembatan, tak ada rakit untuk menyeberang. Satu-satunya pilihan hanya menyeberangi derasnya arus sungai. Guru dan warga bahu-membahu membantu para siswa agar tidak hanyut. Meski berat perjuangan, di wajah-wajah mungil mereka tersirat harapan tentang masa depan. Setiap hari kerja kami selaku guru selalu mengantarkan anak-anak untuk menyeberangi sungai. Dan sungai ini adalah sungai yang kedua. Dan hari ini kita bersyukur karena sungai saat ini tidak ada banjir. Kendala akses pendidikan juga dialami puluhan siswa SD Negeri 006 Boteng, Mehalan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Satu-satunya jembatan penghubung desa rusak sejak 3 tahun lalu dan belum ada perbaikan. Siswa terpaksa menyeberangi sungai untuk pergi dan pulang sekolah. Guru dan personel Babin Kamtipnas dikerahkan menggendong siswa demi keselamatan. Ironi dunia pendidikan juga tercermin di Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Bangunan SD Negeri Pajenangger 5 di Kecamatan Arjasa ambruk setelah 3 tahun rusak dan tidak ada perbaikan. Seluruh kegiatan belajar dilaksanakan secara darurat, bahkan sempat menumpang di rumah warga. Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan kerap menyoroti masalah pendidikan di negeri ini. Dalam pidatonya di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat 17 November lalu, Prabowo mengakui masih banyak kekurangan dalam dunia pendidikan. Namun Prabowo bertekad memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia, baik dari segi mutu maupun sarananya. Kita tidak malu-malu, kita mengakui masih banyak kekurangan, tapi kita bertekad untuk memperbaiki semuanya itu. Saya bertekad bahwa pemerintah yang saya pimpin akan memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia. Dan kita akan memperbaiki mutunya, kualitasnya, sarananya. Jadi saudara-saudara, kita tidak main-main. Masalah pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menyebut hingga November 2025, 4,1 juta anak Indonesia tidak mendapatkan akses pendidikan. Sebuah ironi, karena Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak pendidikan setiap warga negara. Kendala terbesar dalam layanan pendidikan adalah faktor ekonomi dan ketimpangan jumlah sekolah serta guru di berbagai daerah. Kenapa mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan? Mayoritas ya faktor terbesar adalah dikarenakan faktor ekonomi gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di lapangan, sekolahnya saja nggak ada. Jadi nggak sama itu jumlah sekolah SD dengan jumlah sekolah SMP dengan SMA, itu seperti piramida. Semakin tinggi jenjang pendidikan, itu ketersediaan sekolah semakin jarang.
JPPI juga menilai perbaikan kualitas pendidikan Indonesia mendesak dilakukan. JPPI mendorong pemerintah membuat program-program pendidikan yang sesuai kebutuhan anak. Ketika Presiden, ketika Menteri Pendidikan punya iktikat baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat kebijakan, membuat program sesuai dengan kebutuhan anak. Pemerintah telah memproyeksikan anggaran pendidikan 2026 mencapai 757,8 triliun rupiah, naik 9,8% dari outlook anggaran 2025 sebesar 690 triliun rupiah. Kenaikan ini sesuai amanat konstitusi untuk menjaga porsi belanja pendidikan sebesar 20% dari total APBN. Semoga sih nanti dengan konsistensi Pak Prabowo dalam pendidikan akan ada peningkatan kualitas dan alternatif pendidikan yang baik dengan biaya yang cukup terjangkau bagi orang tua. Menurut saya sih PR-nya sih masih kurang merata aja sih pendidikan di Indonesia antara kota sama di pelosok. Meski tidak mudah, harapan demi masa depan pendidikan Indonesia harus tetap dijaga. Apalagi targetnya menuju Indonesia Emas 2045. Hasilnya bergantung pada kebijakan dan tindakan yang dilakukan hari ini. Seabrek pekerjaan di ranah pendidikan harus dikebut pemerintah demi mencapai cita-cita kemerdekaan negeri ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk ulasan Istana, Tim Liputan, Kompas TV.